Seiring menurunnya kasus COVID-19 di Indonesia, awal September pemerintah menerapkan aturan pembelajaran tatap muka di wilayah PPKM level 1 hingga 3. Sejumlah orang tua khawatir apakah aman mengizinkan anak sekolah tatap muka. Lantas, bagaimana upaya proteksi sekolah untuk melindungi anak dari COVID-19? Berikut rakyat bicara dalam dilema pembelajaran tatap muka bersama Lineke Utsiki. Pemerintah sejak awal September 2021 memperbolehkan aktivitas belajar tatap muka setelah beberapa indikator menunjukkan penurunan kasus COVID-19 di Indonesia. Ruang kelas di sejumlah sekolah pun mulai dibuka. Namun sayangnya, pelonggaran aktivitas belajar mengajar ini justru dibayangi dengan klaster sebaran COVID-19 di sekolah. Pasalnya, tak sedikit sekolah di berbagai daerah yang kemudian melaporkan temuan kasus COVID-19 usai pembelajaran tatap muka. Tak heran kemudian akhirnya mereka harus menghentikan sementara aktivitas pembelajaran tatap muka. Lantas, apa kata warga? Berikut rakyat bicara pekan ini, dilema pembelajaran tatap muka. SDN ke 08 sudah memulai PTM sejak yang pertama kali, yaitu 7 April 2021. Jadi merupakan salah satu dari 83 sekolah yang piloting tahap pertama. Soal kapasitas ini, per kelasnya diisi oleh berapa murid? Memang menerapkan kapasitas 50% kapasitas kelas. Animo orang tua sangat tinggi, sehingga kami mengkondisikan siswa yang lolos sensus dari kami masukkan semuanya. Kemudian kami bagi menjadi kelompok-kelompok. Kelas 3 dari total 96 siswa, yang PJJ 7 siswa, yang masuk 89. Kelas 6 dari total 95, yang PJJ 11, yang masuk 84. Jumlah jam pelajaran tentu kami berpatokan kepada keputusan Kepala Dinas 3 kali jam pelajaran, berarti 35 menit kali 3, 105 menit. Kami sekolah bersama Satuan Tugas Pelaksana PTM ini melaksanakan protokol yang ketat, mulai dari termogan, wajib cuci tangan, dalam pengawasan Satgas kami gitu. Kemudian juga anak-anak selain masker wajib menggunakan face shield. Mari kita lihat kelas-kelas dan nanti masuk ke ruangan saya untuk leluasa berbicara. Semangat ya. Untuk kemudian mengawasi anak-anak tentu ini bukan perkara mudah, apalagi anak-anak SD. Tentu tingkat pemahaman mereka akan pemakaian masker maupun penerapan protokol kesehatan, cara berpikir kemudian cara melakukan ini kan pasti daya pikirnya, pengertiannya tentu berbeda dengan kita sebagai orang dewasa. Mensosialisasikan protokol kesehatan kami sangat intens ya, saat-saat sedang PJJ, kemudian juga seminggu 2 kali itu virtual menggunakan Zoom meeting. Kemudian juga informasi atau sosialisasi kepada orang tua itu kami sangat intens, sampai pada pelaksanaan ini mereka memang tetap mengenakan masker dan face shield ketika PTM. Ketika anak lupa mengangkat face shieldnya atau ini memang sebatas teguran oleh guru kelas saja. Kami kan sejak dari awal sudah bekerja sama dengan Puskesmas. Itu sekiranya memang ada ya kami cepat komunikasi untuk menangani. Katanya kemarin sempat ada yang kena COVID di sini guru-gurunya. Kebetulan yang kena pertama kali adalah ibu guru. Kemudian kita minta yang bersangkutan untuk PCR dan benar hasilnya positif. Alhamdulillah beruntungnya kita guru yang bersangkutan yang positif tersebut
tidak mengajar di kelas. Kita pantau, kita langsung melakukan 3T ketika itu untuk memastikan bahwasanya warga sekolah juga dalam kondisi baik. Berdasarkan data Dirjen PAUD, Dikdasmen Kemendikbudristek mengungkapkan 42% atau 118.000 sekolah di wilayah PPKM level 1 hingga 3 ini telah menggelar belajar tatap muka secara terbatas. Namun sayangnya, sejak pandemi merebak di tanah air, tepatnya di tahun 2020, sebanyak 1.296 sekolah di seluruh provinsi Indonesia ditemukan kasus COVID-19. Angka ini merupakan 2,8% dari sekolah yang menggelar tatap muka secara terbatas. Dari total kasus, jumlah terbanyak justru berasal dari sekolah dasar, yakni lebih dari 500 kasus. Diikuti oleh pendidikan anak usia dini atau PAUD 250 kasus lebih, kemudian SMP lebih dari 240 kasus, SMA 100 kasus lebih, SMK 70 kasus, dan SLB 13 kasus. Dari total klaster sekolah ini, jumlah terbanyak ditemukan di Provinsi Jawa Timur, yakni 160-an klaster. Kemudian Jawa Barat 140-an klaster, Jawa Tengah 130-an klaster, NTT lebih dari 100 klaster, serta Sumatera Utara dan Sumatera Barat lebih dari 50 klaster. Data Kemendikbudristek menyatakan selama pandemi lebih dari 15.000 anak terpapar COVID-19 dan lebih dari 7.000 guru maupun tenaga pendidik terpapar COVID-19. Sementara data dari Ikatan Dokter Anak Indonesia menyatakan 1.815 anak meninggal dunia akibat COVID-19. Hampir 260.000 anak, baik mereka yang berada di usia sekolah maupun non-sekolah, ini terpapar COVID-19. Hal ini menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara dengan tingkat keterpaparan COVID-19 tertinggi di dunia. Mungkin yang pertama deg-degan ya, cuman sekolah meyakinkan kalau di sekolah juga protokol kesehatannya benar-benar diperhatikan gitu. Harapannya kakak dari pembelajaran tatap muka ini seperti apa, Kak? Pembelajaran tatap muka ini balik lagi seperti semula gitu, seperti sebelum pandemi. Awalnya sih deg-degan ya, kita dilema deh gitu. Harapannya kalau aku sih lebih kayak waktu itu aja, normal lagi gitu ya. Awalnya waktu pandemi lagi tinggi-tingginya saya sempat mengisi polling, saya tidak setuju anak saya sekolah. Harapannya kembali normal, COVID semakin menurun, bahkan hilang. Bak pedang dua sisi. Pembelajaran tatap muka memang memunculkan kekhawatiran sebaran kasus COVID-19. Namun di sisi lain, pembelajaran secara daring juga menimbulkan kerugian jangka panjang atau yang lebih kita kenal dengan learning loss. Tingkat pemahaman siswa berkurang dan jam pembelajaran pun menurun selama pembelajaran secara daring. Disiplin protokol kesehatan ini menjadi kunci penting dalam mengendalikan laju kasus dan mencegah penyebaran COVID-19. Demikian Rakyat Bicara pekan ini. Saya Linda Kautsiki dan juru kamera Alfian serta Syahrul Romadoni. Sampai jumpa pekan depan.